Eh, Kembali kita bertemu kembali di Saints in Seven Days bersama Santo Luis dan Santa Jerly Martin. Kita pagi ini masuk ke dalam sesi ketiga dengan tema dengan tema tangga. Ini dipandu oleh Francis. Pemahaman Louis dan Jelly tentang pernikahan berubah sepanjang tahun pertama semenjak mereka bersama. Hari ini kita akan melihat bagaimana mereka menerima panggilan mereka, menyambut anak-anak, dan merawat mereka dengan kasih yang mendalam. Dalam 2 hari pertama, kita melihat bagaimana Louis dan Jelly dituntun dari keinginan untuk hidup religius menuju panggilan pernikahan. Pemahaman mereka tentang pernikahan dan panggilan mereka sendiri untuk menuju hidup kekudusan mulai berubah selama tahun pertama mereka bersama. Hari ini kita akan melihat bagaimana mereka menerima panggilan pernikahan dengan sepenuh hati, menyambut 9 anak dan merawat mereka dengan sukacita dan kasih yang dalam. Mama, perhatian yang cermat terhadap detail yang dibutuhkan Lerenda Alencon merupakan tantangan bahkan dalam keadaan terbaik, tetapi di bawah cahaya senja yang memudar dengan balita yang manja yang berusaha mendapatkan perhatiannya. Jelly merasa pekerjaannya mustahil. Tetap saja sambil mengerahkan kesabarannya, Jelly memanggil kembali balita kecil di tangga. Ya anakku, gumamnya. Dan gadis kecil itu puas melangkah lagi ke atas. Sambil mendesah, Jelly memantapkan jarumnya sekali lagi. Mama, suara kecil itu kembali terdengar di udara saat Teresa kecil mengintip melalui pegangan tangga, menatap ibunya dengan sedih untuk meminta pertolongan. Desahan lagi, doa yang tergesa-gesa lagi untuk mohon kesabaran. Dan kemudian Jelly berkata lagi, ya anakku, yang membuat balita itu tersenyum senang lagi dan menaiki anak tangga lagi. Ini adalah rutinitas malam hari bagi Jelly dan putri bungsunya. Tidak lama kemudian, Teresa kecil akan mulai rewel dengan sungguh-sungguh. Dan Jelly akan bangkit dari mejanya dan mengangkat anak kecil itu dalam pelukannya. Dengan penuh kasih sayangnya, menggendongnya menaiki anak tangga yang tersisa menuju tempat tidur. Momen-momen mesra ini biasa terjadi di rumah tangga Martin saat Louis dan Jelly mulai menyambut kelahiran anak-anak. Setahun setelah tahun pertama, mereka hidup sebagai kakak beradik. Pasangan ini dengan lembut dinasihati oleh pembimbing rohani mereka untuk mempertimbangkan hubungan seksual. Mereka menghabiskan sebagian dari beberapa bulan pertama itu untuk mengasuh putra seorang duda. Dan kegembiraan mereka atas anak laki-laki kecil itu telah membangkitkan keinginan dalam hati mereka untuk memiliki anak sendiri.
Jadi mereka mengesampingkan komitmen mereka terhadap pernikahan Josephite dan mulai berdoa untuk mendapatkan anak. Mereka akhirnya dikaruniai 9 anak, meskipun hanya 5 yang bertahan hingga dewasa. Dalam merenungkan anugerah anak-anak kecilnya, Jelly berseru bahwa dia dilahirkan untuk melahirkan mereka, dan menulis bahwa mengasuh anak-anak kecil adalah tugas yang manis. Itu tidak berarti bahwa Louis dan Jelly kebal terhadap tantangan menjadi orang tua. Mengetahui bahwa 5 anak perempuan mereka yang pada akhirnya menjadi biarawati dan 1 orang menjadi orang kudus yang dikasihi, akan sangat menggoda untuk membayangkan bahwa Louis dan Jelly dikaruniai anak-anak yang sangat dewasa sebelum waktunya, yang sempurna, saleh, dan rajin berdoa sejak awal. Namun, surat-surat Jelly menggambarkan gambaran yang jauh lebih realistis. Dalam salah satu suratnya, ia mengatakan bahwa bayinya menangis selama 36 jam terus-menerus, membuatnya putus asa dan mengantuk. Dalam surat lainnya, ia menceritakan amukan Tresia kecil dengan mengatakan, "Saya harus mengoreksi bayi malang ini yang menjadi sangat marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya." Ia berguling-guling di lantai seperti orang yang putus asa, percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Dengan kata lain, anak-anak Martin dalam segala hal adalah anak-anak normal, yang rentan terhadap temperamen dan perilaku buruk yang sama yang masih dialami orang tua saat ini. Namun untungnya bagi mereka, mereka dikaruniai 2 orang tua luar biasa yang mencintai mereka dan membimbing mereka dengan sabar melalui semua tantangan masa balita dan setelahnya. Sejak awal, Louis dan Jelly mengabdikan diri untuk membesarkan anak-anak mereka untuk surga, dan terutama mendambakan agar anak-anak kecil mereka menjadi orang suci. Anak-anak perempuan Martin menyaksikan kekudusan orang tua mereka secara langsung. Ayah mereka yang terkasih, yang mereka panggil Raja, dengan penuh kasih sayang, berlutut dalam doa setiap malam, dan mereka sering dibimbing oleh ibu mereka untuk memanjatkan doa bagi mereka yang membutuhkan. Surat-surat antara Jelly dan anak-anak perempuannya penuh dengan catatan kasih sayang yang hangat. Permintaan agar mereka menyalakan lilin untuk permohonan tertentu dan petunjuk tentang cara mempersiapkan diri untuk sakramen. Rumah mereka yang sederhana menjadi sekolah kasih bagi semua anak mereka. Mari kita dengarkan bagian yang terkenal dari Santa Teresa ini. Saya bertekad untuk menemukan lift yang dapat membawa saya kepada Yesus karena saya terlalu kecil untuk menaiki tangga kesempurnaan yang curam. Kata Santa Teresa, lenganmu Yesus adalah lift yang akan membawaku ke surga. Jadi aku tidak perlu
tumbuh dewasa. Malah justru sebaliknya, aku harus semakin kecil. Jelaslah bahwa kesabaran Jelly menggendong Teresa kecil, menaiki tangga setiap malam, meninggalkan bekas di hati putrinya, membantu membentuk imajinasinya, dan memberinya dasar untuk memahami kasih Yesus kepadanya. Bagaimana masa kecil Anda sendiri membentuk pemahaman Anda tentang Allah Bapa? Kisah balita Teresa di tangga mengingatkan kita akan tuntutan yang dihadapi Louis dan Jelly sebagai orang tua penuh tanggung jawab waktu dan sebagai pemilik bisnis. Apa yang menuntut perhatian Anda? Di mana Tuhan memanggil Anda untuk lebih bersabar atau lebih menghargai apa yang paling penting? Bagaimana Anda mencontohkan kasih Tuhan bagi orang lain, bahkan ketika Anda sibuk atau disibukkan dengan masalah lain? Mari kita akhiri seperti biasa dengan doa yang diajarkan oleh Jelly kepada putri-putrinya dan diulang-ulang sepanjang hari. Ya Tuhan, kuserahkan hatiku kepadamu. Ambillah, kumohon, agar tidak ada makhluk yang dapat memilikinya, kecuali Engkau sendiri, Yesusku yang baik. Amin. Santo Louis dan Jelly, doakanlah kami. Terima kasih.